Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Al-Makkiyah Darussalam. Perkenalkan, nama saya Al-Tatam Ahmad bin Najat, perwakilan dari kelas 2 Putra. Akan menjelaskan salah satu nadom dari tema Al-Ulumu Al-Maqsudatu yang diambil dari kitab referensi Tambil Muta'alim karangan Syekh Ahmad Maisur Zindi Ad-Dursiti yang berbunyi hal itu dapatnya anshat atau ituka ahamuha mutahahu mabda usbula. Kataku maka kemudian ilmu fikih setelah itu dipelajari setelah sohat sohi atau ituka akidah-akidahmu ahamuha dan ilmu fikih itu ilmu penting muntahau tanada pun ilmu fikih tingkat tinggi itu mabda'u dasaran subula ilmu tasawuf. Jadi poin pentingnya adalah sebelum kita mempelajari ilmu fikih kita harus menguatkan akidah kita, karena ilmu fikih itu ilmu penting dan meskipun ilmu penting ilmu fikih tingkat tinggi itu masih dasarnya ilmu tasawuf. Jadi dengan apa kita menguatkan akidah kita, yaitu dengan belajar ilmu akidah dan ilmu tauhid. Siapa Allah, mengenal Allah, siapa Allah, sifat wajibnya, sifat muhalnya, sifat jaiznya. Kemudian keimanan itu ditancapkan di hati, diucapkan di lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu salah satunya dengan sholat, beribadah kepada Allah. Sholat itu dipelajari dalam fikih seperti rukun-rukunnya, syarat sholat, syarat wajibnya, syarat sahnya dan lain-lain. Kemudian ilmu fikih yang paling tinggi itu masih dasarnya ilmu tasawuf. Jadi misalnya seperti kitab Bajuri, kitab dan lain-lain, itu kita harus melalui ilmu fikih dulu baru ilmu tasawuf. Tentunya saya belajar ilmu fikih, tapi sebelum itu saya harus menguatkan akidah saya. Setelah itu saya belajar ilmu fikih sampai tingkat tinggi, baru saya belajar ilmu tasawuf. Nah, mukabalahnya kalau kita belajar ilmu fikih tanpa menguatkan akidah kita, maka kita akan tidak tahu siapa yang akan kita sembah. Jadi sholatnya kita tidak bisa khusyuk, hanya ikut-ikutan. Dan kalau kita tidak mempelajari ilmu fikih dari sekarang, tapi kemudian langsung ilmu tasawuf, maka kita bisa salah memahami, karena biasanya ilmu tasawuf itu ada yang tidak kita ketahui dalam ilmu fikih karena lebih tinggi. Contohnya, saya mau belajar ilmu tasawuf, tapi saya tidak belajar ilmu fikih dulu, maka saya bisa akan salah memahami seperti muridnya Syekh Siti Jenar dalam memahami tasawuf tingkat tingginya, yaitu ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Sekian dari saya. Jika ada komentar, tolong dikomentari di bawah ini agar kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.